Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Arta Magdalena Borgultom, semester 7 pagi, Prodi PGSD Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang geometri tak berdimensi dan geometri satu dimensi. Apa sih geometri? Geometri merupakan salah satu cabang dari matematika yang fokus pada pengukuran, pernyataan terkait bentuk, posisi relatif sebuah gambar, pandang ruang, dan yang lain sebagainya. Geometri terbagi menjadi dimensi 1, 2, dan 3. Geometri tak berdimensi. Geometri tak berdimensi atau dimensi 0 yaitu terbagi atas titik, garis, bidang, dan sudut, di mana titik adalah konsep abstrak yang tidak terwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, atau tinggi. Ini dia contoh dari titik. Yang kedua, garis. Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel. Karenanya garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak didefinisikan. Garis adalah ide atau gagasan abstrak yang bentuknya lurus, memanjang kedua arah, tidak terbatas atau tidak bertitik akhir, dan tidak tebal. Ini dia contoh dari garis. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah unsur lain dalam geometri yang tidak dapat dijelaskan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel seperti halnya titik dan garis. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, dan tidak memiliki tebal. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur yaitu panjang dan lebar. Yang keempat, sudut. Sudut dalam geometri adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat pula diartikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Besar sudut pada lingkaran 360 derajat. Untuk mengukur sudut dapat digunakan busur derajat. Geometri satu dimensi. Bangun datar yang biasanya dibahas pada lingkup dimensi 1 antara lain yaitu ada segitiga, segi 4, segi 5, dan lingkaran. Yang pertama, segitiga. Segitiga yaitu sebuah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Macam-macam segitiga berdasarkan panjang sisinya dibedakan menjadi 3 antara lain: segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang. Sedangkan berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibedakan menjadi 3 yaitu segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Rumus segitiga yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dengan A itu aja panjang alas segitiga dan T tinggi segitiga. Yang kedua, segi 4. Segi 4 sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar atau siku-siku. Gambar persegi adalah sebagai berikut yang di atas. Rumusnya mencari luas sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Mencari keliling 4 kali sisi. Dan S itu adalah panjang sisi. Yang ketiga, segi 5. Pentagon atau segi 5 adalah poligon apapun yang berisi 5. Meskipun begitu, istilah ini sering digunakan untuk merujuk kepada segi 5 sama sisi, di mana semua sisinya memiliki panjang yang sama dan seluruh sudutnya sama besar. Rumus mencari luas segi 5. A sama dengan 1/4 akar dari 5, buka kurung 5 tambah 2 akar 5, tutup kurung, A pangkat 2. Rumus mencari diagonalnya D sama dengan 1 tambah akar 5/2 kali A. Rumus mencari keliling P sama dengan 5 kali A. Selanjutnya yang keempat, lingkaran. Lingkaran merupakan sebuah bangun datar yang mana berbentuk dari kumpulan titik yang berjarak sama dengan titik pusatnya. Rumus mencari luasnya V kali R kuadrat. Kelilingnya 2 VR dengan pis ada yang 3,14 dan ada yang 22/7. Di mana ketika kita menggunakan 22/7 kita harus menggunakan kelipatan 7. R sama dengan jari-jari, D sama dengan diameter.
Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 contoh soal beserta penjelasannya tentang geometri tersebut. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, di mana diketahui kubus ABCD EFGH memiliki panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik D ke garis BF. Nah, untuk mencari titik D ke garis BF ini, maka kita gambar kubus terlebih dahulu. Kita gambar terlebih dahulu, yakni seperti gambar yang sudah saya gambar di soal tersebut. Kemudian, jarak titik D ke garis BF merupakan panjang diagonal BD yang dapat dicari dengan dua cara, yakni dengan teorema Pythagoras dan dengan rumus. Nah, keduanya saya sampaikan di sini. Yang pertama dengan teorema Pythagoras, di mana BD kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AD kuadrat. BD kuadrat sama dengan 12 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. BD kuadrat sama dengan 288. BD sama dengan akar dari 288, maka 12 akar 2 cm. Tetapi kalau kita menggunakan dengan rumus yakni D sama dengan S akar dari 2. BD sama dengan AB akar dari 2. BD 12 cm akar dari 2. Jadi BD-nya itu dapat 12 akar 2 cm. Jadi jarak titik D ke garis BF adalah 12 akar 2. Soal yang kedua, besar sudut QOR pada gambar berikut adalah titik-titik. Nah, dari gambar yang sudah tertera di soal tersebut, maka kita dapat menentukan sudut POR dan sudut QOR merupakan pasangan sudut berpelurus, sehingga berlaku sudut POR tambah sudut QOR sama dengan 180 derajat karena setengah lingkaran. 4x derajat tambah 2x derajat sama dengan 180 derajat. 6x derajat sama dengan 180 derajat, maka x sama dengan 30 derajat. Besar sudut QOR adalah QOR 2x derajat sama dengan 2 kali 30 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Maka besar sudut QOR adalah 60 derajat. Nah, selanjutnya kita sambung soal nomor yang ketiga. Hitunglah luas dan keliling segitiga di bawah ini. Nah, di sini sudah terdapat gambar segitiga. Kita amati dari gambar tersebut. Maka dari gambar tersebut kita ketahui alasnya 10 cm, tingginya sama dengan 2 cm. Luas segitiga kita ketahui 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali 10 kali 2, maka luas segitiganya kita dapat 10 cm pangkat 2. Kita mencari kelilingnya. Mencari keliling segitiga yaitu sisi A tambah sisi B tambah sisi C, di mana sisi A 10, sisi B 6, sisi C 4. Maka kelilingnya kita mendapatkan 20 cm. Kita lanjut soal yang keempat. Ayah membeli sebidang tanah yang memiliki bentuk persegi dengan panjang sisi 12 meter. Penjual menghargainya per meter adalah 3 juta rupiah. Maka ayah akan membayar tanah tersebut sebanyak. Nah, di penyelesaiannya kita menentukan luas tanah. Luas tanah sama dengan sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Berapa tadi? 12 meter kali 12 meter. Maka kita dapat 144 meter pangkat 2. Jadi berapa yang dibayar ayah? Gitu. 144 meter pangkat 2 kita kalikan dengan 3 juta rupiah. Maka yang harus dibayar ayah sebesar 432 juta rupiah. Baik, kita masuk ke soal yang kelima atau soal yang terakhir. Jari-jari roda 35 cm. Berapakah panjang lintasannya jika roda itu berputar atau menggelinding sebanyak 400 kali? Diketahui jari-jari atau R sama dengan 35 cm, berarti kelipatan 7. Banyak roda berputar sebanyak 400 kali. Ditanya panjang lintasan. Panjang lintasan sama dengan keliling kali banyak roda berputar, di mana rumus keliling kita ketahui 2
kali VR. Keliling sama dengan, karena dia kelipatan 7 maka kita menggunakan 22/7. 2 kali 22/7 kali 35. Maka 2 kali 22 kali 5. Hasilnya 220. Maka panjang lintasannya adalah 220 dikali 400. Maka hasilnya 88.000 cm. Karena cm dia maka kita rubah ke meter. Hasilnya kita bagi 100. Maka 88.000 dibagi 100 hasilnya 880 meter. Jadi panjang lintasan adalah 880 meter. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi geometri tak berdimensi dengan geometri berdimensi 1. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Tuhan memberkati.